Kau waktu dulu menjabat beres nggak kau bikin itu? Ya, beres nggak? Nggak beres juga kau bikin. Malah kau punya apa di audit BPK kau nggak beres juga kau gitu. Jadi jangan Anda terus berapa macam-macam. Nggak usah, kalau orang-orang yang dokter ekonomi itu usahanya pernah gagal, jangan komentar. Maju tak kan? Biarkan kerja Pemprov DKI Jakarta selama 5 tahun terakhir ini, mereka yang berbicara. Biarkan karya-karya itu menjadi bukti nyata. Tak perlu dikatakan dalam pidato ini. Lihatlah kenyataan yang ada di Jakarta. Tunjukkan di sana kenyataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pena Ufuk dimanapun berada, ya semoga senantiasa sehat walafiat. Kita akan mendengarkan sebuah pernyataan yang sebenarnya tidak edukatif dari seorang Luhut Binsar Pinjaitan yang merespon soal Pak Anies Baswedan, di mana kita akan mendengarkan Pak Luhut ini mengatakan bahwa Pak Anies ini tidak usah macam-macam menanggapi sebuah situasi dan persoalan di bangsa ini, karena dalam perspektif menurut pembacaan Pak Luhut, Pak Anies ketika menjabat sebagai Gubernur Jakarta ya tidak beres, tidak mampu menjalankan tugasnya untuk mengatasi segala permasalahan yang ada di Jakarta. Nah, seperti apa kita akan menyaksikan, dan juga sebuah pidato dari Pak Anies ini yang sekaligus menjadi jawaban dari apa statement Pak Luhut ini. Pak Anies menyampaikan sebagai menggambarkan perjalanannya selama 5 tahun di Jakarta dan apa-apa pencapaian yang beliau telah tuntaskan. Kita langsung dengarkan berikut ini. Jangan kau lacurkan profesionalismemu, hanya kau ingin sesuatu. Ada ekonom bilang ini, kau waktu dulu menjabat beres nggak kau bikin itu? Ya, beres nggak? Nggak beres juga kau bikin. Malah kau punya apa di audit BPK kau nggak beres juga kau gitu. Jadi jangan Anda terus berapa macam-macam. Nggak usah, kalau orang-orang yang dokter ekonomi itu usahanya pernah gagal, jangan komentar. I'm serious, jangan komentar. Kalau usaha lu pernah maling-maling, lu juga jangan ngomong, karena jejak digital kita itu pasti ketahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara semua, 5 tahun yang lalu, 16 Oktober 2017, saya berdiri di tempat ini. Saat itu saya menyampaikan kepada saudara-saudara semua bahwa saya telah menerima mandat dari warga Jakarta, dan saya katakan bahwa saya akan bekerja keras, saya akan bekerja sungguh-sungguh, biidznillah akan bisa menunaikan semua yang dijanjikan. Hari itu 5 tahun yang lalu menjadi penanda awal perjuangan dalam menghadirkan kebaikan, menghadirkan keadilan yang diharapkan oleh seluruh rakyat Jakarta. Kita ingin kotanya maju dan warganya bahagia. Hari ini 16 Oktober 2022, tepat 5 tahun kemudian, ini adalah masa penghabisan bagi saya dalam memimpin Jakarta. Izinkan kami berdua mengembalikan mandat ini kembali kepada warga Jakarta. Doakan kami dan jadilah saksi bagi kami, saksi yang nanti akan bersama pada saat kami mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang pemilik segala kekuasaan, yang memberikan kekuasaan kepada siapapun yang Ia kehendaki dan yang mencabut kekuasaan dari siapapun yang Ia kehendaki. Saudara-saudara sekalian, seluruhnya warga Jakarta ataupun dari luar Jakarta yang saya sungguh amat cintai, saya tidak akan berbicara panjang-panjang kali ini.
Saya tidak akan berbicara panjang karena dua alasan. Pertama, biarkan kerja Pemprov DKI Jakarta selama 5 tahun terakhir ini, mereka yang berbicara, biarkan karya-karya itu menjadi bukti nyata. Tak perlu dikatakan dalam pidato ini, lihatlah kenyataan yang ada di Jakarta, tunjukkan di sana kenyataan. Kita tidak mengirimkan pernyataan, kita kirimkan kenyataan. Kedua, saya tidak akan berbicara panjang-panjang karena kerja untuk bangsa dan negara ini masih panjang ke depan. Satu babak berakhir, mari kita sambut babak berikutnya. Karena kerja untuk menghadirkan keadilan sosial bukan hanya untuk Jakarta. Karena kerja untuk menghadirkan keadilan sosial adalah kerja yang terus menerus. Dan karena kerja untuk Indonesia tidak akan pernah berhenti di tempat ini. Karena itu, di hari terakhir masa tugas kami di sini, izinkan saya menyampaikan dengan lantang dan dari lubuk hati yang terdalam, terima kasih Jakarta. Terima kasih atas amanat yang diembankan. Terima kasih atas kepercayaan yang disematkan. Terima kasih atas dukungan yang diberikan. Terima kasih atas kerja yang disumbangkan. Terima kasih atas kritik yang dikirimkan. Terima kasih atas segala doa yang dikirimkan dari tempat-tempat yang sunyi, yang pendoanya tidak pernah kita lihat wajahnya. Terima kasih kepada semua. Dan secara khusus, izinkan saya menyampaikan terima kasih kepada semua yang hadir hari ini, yang berkumpul di balai kota ini, yang terlalu banyak untuk disebut namanya satu persatu. Pada semua yang ikut menyaksikan dari seluruh penjuru ibu kota maupun dari daerah-daerah lain di Indonesia, saya ucapkan terima kasih, dan terima kasih. Kita telah bersama-sama melewati perjalanan mulia selama 5 tahun ini. Dan saya ingin sampaikan pesan juga untuk semua. Mari kita terus dukung Pemprov DKI Jakarta ke depan dalam meneruskan program-programnya, dalam menjalankan rencana-rencananya, dalam menuntaskan kerja-kerjanya, dan terus menjaga agar Jakarta sebagai kota global tetap setara dengan kota-kota global lainnya, di mana kotanya maju, warganya bahagia, ada keadilan, ada kesejahteraan, ada kesetaraan, ada kelestarian, dan yang tidak kalah penting adalah kota yang mengibartinggikan nama Indonesia di mata dunia. Terakhir, saya mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mohon maaf kepada semuanya yang hadir dan semua yang mendengar dari sini. Khilaf saya, khilaf keluarga saya, dan khilaf seluruh jajaran yang bekerja di bawah kepemimpinan saya selama 5 tahun ini. Bila mungkin ada salah khilaf, ada yang luka, ada yang tersinggung, ada yang tak nyaman, maafkan. Insya Allah yang maha pengampun akan membukakan pintu ampunannya kepada kita. Saudara-saudara semua yang saya cintai, yang saya banggakan, sebagai penutup, izinkan saya pamit
Kami datang tanpa muka, kami pulang tanpa punggung. Terima kasih. Mari kita lanjutkan kerja kita. Semoga Allah merahmati kota Jakarta dan melindungi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pena Ufuk, tentu pernyataan Luhut Binsar Panjaitan ini ya sepenuhnya kita perlu mempertanyakan, ya tidak langsung menelan mentah-mentah, karena kita akui sebagai pemimpin di Jakarta ya pastilah Pak Anies tidak sempurna menjalankan tugasnya, karena beliau juga manusia biasa yang tentu punya kekurangan. Namun kritikan Pak Luhut ini tentunya harusnya berbasis data. Apa-apa di sektor apa saja yang Pak Anies dianggap oleh Pak Luhut yang tidak beres, yang Pak Anies tidak mampu menjalankannya. Ya, jadi di sini kita tidak menyerang wilayah pribadi, ya kita diskusi mengedepankan intelektual, percakapan, sama-sama mencintai negeri ini. Baik Pak Anies maupun Pak Luhut, saya kira ya beliau sama-sama sebagai putra terbaik bangsa ini, ya salah satunya putra terbaik bangsa ini. Namun ketika pernyataan Pak Luhut tadi itu ya perlu dikoreksi dan diluruskan, yang seakan-akan dalam tanda kutip membuat framing yang tidak baik kepada Pak Anies untuk sebatas menjatuhkan citra dan nama baik Pak Anies Baswedan itu sendiri. Nah, kita sudah mendengarkan sebuah pidato perpisahan Pak Anies ketika itu, pidato terakhir beliau sebagai pemimpin Jakarta, sebagai gubernur Jakarta yang Masya Allah sangat luar biasa. Dan apa yang Pak Anies sampaikan di dalam pidatonya tersebut sekaligus sebenarnya menjadi gambaran dan apa yang selama ini Pak Anies kerjakan selama diberikan mandat oleh rakyat Jakarta sebagai gubernur. Dan pidato Pak Anies juga itu sebuah catatan yang mengoreksi, yang meluruskan apa yang disampaikan oleh Pak Luhut, yang mengatakan bahwa Pak Anies ini di Jakarta tidak bisa melakukan apa-apa, tidak beres menjalankan tugasnya sebagai gubernur. Kata Pak Anies, kita tidak mengirimkan pernyataan, kita menunjukkan kenyataan apa yang telah dilakukannya selama 5 tahun itu. Memang kalau kita mengamati sangat mencengangkan, sangat mengagumkan capaian-capaian Pak Anies yang menurut beberapa pengamat bahwa itu tidak pernah dilakukan pencapaian kemajuan Jakarta sebesar itu seperti apa yang telah dicapai oleh Pak Anies hanya dalam waktu relatif singkat, satu periode 5 tahun ya. Itu tidak dicapai oleh pemimpin-pemimpin Jakarta sebelumnya. Jadi Pak Luhut di sini ya ini adalah sebentuk cinta kita sama-sama ya. Ketika ada salah ya kita perlu saling meluruskan. Kita hanya menyodorkan sebuah fakta dan data terkait dengan pencapaian-pencapaian Pak Anies selama menjadi gubernur Jakarta. Ya demikianlah ya, kita doakan semoga Pak Luhut maupun Pak Anies senantiasa sehat, panjang umur untuk terus mengabdi untuk republik ini. Kita ini lakukan hanya sebentuk menyiarkan kebaikan-kebaikan positif terhadap apa yang ada pada diri Pak Anies, karena beliau memang sangat ditakuti oleh oligarki dengan kejujuran, dengan integritas, dan beliau selama menjabat gubernur tidak pernah mau dirupiahkan otoritasnya, tidak mau menerima uang untuk meloloskan sebuah proyek-proyek raksasa sekalipun. Kita pernah mendengarkan wawancara beliau sampai mau disogok sekitar 500 miliar, tapi itu tidak menggoyahkan integritas Pak Anies. Beliau betul-betul berkhidmat untuk menjalankan kepentingan rakyat, khususnya rakyat yang selama ini kurang mendapat perhatian. Demikian, terima kasih.